Halo Sobat Kasih Fakta, di balik setiap peristiwa, selalu ada fakta tersembunyi yang mengubah cara kita memandang dunia. Kamu pasti nggak nyangka kalau Presiden Prabowo ternyata tidak hanya bicara soal Palestina di panggung internasional, tapi juga menyiapkan langkah nyata yang bisa mengguncang dunia. Pernah kepikiran nggak sih, bagaimana mungkin sebuah negara di Asia Tenggara bisa berani membuka pulau khusus untuk korban perang Gaza sambil menantang Israel untuk mengakui kemerdekaan Palestina sebagai syarat perdamaian? Bayangkan, di saat banyak negara hanya menyuarakan doa, Indonesia justru menaruh aksi nyata di lapangan. Penasaran kan seberapa besar dampak langkah ini bagi diplomasi dunia? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Presiden Prabowo Subianto tampil dengan nada tegas dalam berbagai forum internasional ketika membicarakan isu Palestina. Tidak hanya sekedar mengulang sikap tradisional Indonesia yang selama puluhan tahun mendukung Palestina, Prabowo justru menambahkan dimensi baru dalam diplomasi Indonesia. Ia menegaskan bahwa Israel harus mengakui kemerdekaan Palestina jika ingin ada perdamaian yang adil di kawasan Timur Tengah. Ucapan itu bukan hanya sekedar retorika politik, melainkan sebuah pesan keras yang langsung ditujukan kepada dunia. Prabowo menyampaikan, Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi hanya jika Palestina diakui secara penuh sebagai negara merdeka. Pernyataan ini sontak menjadi sorotan internasional, terutama karena Indonesia dikenal sebagai negara Muslim terbesar di dunia dan belum pernah sekalipun memiliki hubungan resmi dengan Israel. Media global menyorot ucapan tersebut sebagai sebuah langkah strategis yang bisa mengubah peta diplomasi kawasan. Sikap Prabowo sejalan dengan konsistensi Indonesia selama ini di PBB dan berbagai forum global. Sejak lama, Indonesia berdiri di barisan depan diplomasi yang memperjuangkan hak rakyat Palestina. Dukungan terhadap solusi dua negara selalu disuarakan sebagai jalan satu-satunya untuk menghentikan konflik berkepanjangan. Dengan posisi itu, Indonesia menegaskan dirinya tidak ingin hanya menjadi penonton, melainkan ingin aktif berperan dalam menciptakan perdamaian yang berkeadilan. Narasi ini menjadi menarik karena muncul di tengah kondisi global yang penuh ketegangan. Dunia melihat berbagai upaya diplomasi seringkali terhenti di meja negosiasi tanpa menghasilkan perubahan nyata di lapangan. Prabowo kemudian tampil dengan bahasa yang lebih lugas. Baginya, perdamaian hanya mungkin terjadi bila Israel mengakui kedaulatan Palestina. Tidak ada solusi lain yang bisa diterima. Reaksi terhadap sikap tersebut cukup beragam. Dari dunia Arab, banyak yang menilai bahwa pernyataan Prabowo bisa memperkuat posisi tawar Palestina dalam forum internasional. Indonesia dianggap mampu menjadi jembatan diplomasi antara negara Muslim dengan dunia Barat karena memiliki reputasi netral namun konsisten mendukung Palestina. Dari sisi dunia Barat, sebagian analis menilai bahwa pernyataan ini dapat menimbulkan dinamika baru, terutama karena Indonesia juga memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang luas dengan negara-negara maju. Selain itu, Prabowo menyadari bahwa kekuatan diplomasi Indonesia tidak hanya bertumpu pada hubungan dengan negara besar, melainkan juga pada simbol moral yang dimiliki bangsa Indonesia. Sejak masa awal kemerdekaan, dukungan terhadap Palestina sudah menjadi bagian dari politik luar negeri Indonesia. Dengan menegaskan kembali posisi tersebut, Prabowo ingin menunjukkan bahwa komitmen Indonesia tidak berubah, justru semakin tegas. Namun, di sisi lain, muncul juga analisis kritis. Beberapa pengamat menilai bahwa ucapan tersebut bisa menjadi pedang bermata dua. Jika tidak diikuti langkah konkret, ada kemungkinan pernyataan itu hanya dianggap retorika politik belaka. Dunia akan menunggu apakah Indonesia benar-benar akan mengambil posisi yang konsisten dan berani menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Di dalam negeri, pernyataan Prabowo mendapatkan sambutan beragam. Sebagai masyarakat menyambut dengan rasa bangga melihat Presiden berani bersuara lantang di panggung internasional demi membela keadilan untuk Palestina. Tetapi ada juga yang mengingatkan bahwa sikap diplomasi harus dibarengi dengan strategi nyata agar Indonesia tidak terjebak dalam narasi tanpa eksekusi. Dengan pernyataan ini, Indonesia mengirim pesan bahwa diplomasi bukan sekedar basa-basi, melainkan juga sikap moral yang harus diwujudkan. Di hadapan dunia, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan berhenti hanya pada doa atau kecaman,
tetapi juga siap berperan aktif dalam usaha mencapai perdamaian. Dalam setiap pidatonya, garis besar yang muncul selalu sama. Israel harus mengakui negara Palestina, hanya dengan itu perdamaian dapat tercapai. Langkah diplomasi ini membuat posisi Indonesia semakin diperhitungkan. Negara-negara di Asia Tenggara melihat Indonesia tampil bukan hanya sebagai pemimpin regional, tetapi juga sebagai bagian dari barisan global yang membela rakyat tertindas. Narasi ini tidak hanya memperlihatkan sikap politik luar negeri, melainkan juga sebuah simbol moral tentang apa yang Indonesia perjuangkan sejak lama. Bab ini memperlihatkan bagaimana Prabowo mengawali diplomasi internasionalnya dengan nada tegas, tidak hanya sekedar mengulang, tetapi menegaskan bahwa Indonesia siap menjadi pemain penting dalam isu Palestina. Sikap ini menjadi awal dari rangkaian tindakan berikutnya yang akan semakin memperlihatkan seberapa besar langkah nyata Indonesia di tengah konflik yang tak kunjung usai. Jika sebelumnya kita melihat bagaimana Prabowo menegaskan sikap diplomasi di panggung internasional, maka pada bab ini kita akan menyoroti langkah kemanusiaan yang ditawarkan Indonesia. Tidak lagi sebatas pernyataan, tetapi berupa tindakan nyata di lapangan. Prabowo mengumumkan bahwa Indonesia siap menyediakan Pulau Galang di Kepulauan Riau sebagai pusat perawatan medis sementara bagi korban perang di Gaza. Pulau ini dulunya pernah menjadi lokasi penampungan pengungsi Vietnam pada dekade 80-an, sehingga memiliki infrastruktur dasar yang bisa diadaptasi. Kini, pemerintah berencana mengubahnya menjadi fasilitas kesehatan bagi sekitar 2.000 orang yang terluka akibat agresi Israel. Langkah ini mengejutkan banyak pihak, karena jarang ada negara yang berani menyiapkan wilayahnya untuk menampung korban perang dari luar negeri. Umumnya, bantuan kemanusiaan diberikan dalam bentuk obat-obatan, logistik, atau tim medis yang dikirim langsung ke lokasi. Tetapi Indonesia justru membuka sebuah pulau untuk menampung korban dengan tujuan agar mereka bisa mendapatkan perawatan yang layak hingga kondisi di Gaza memungkinkan mereka kembali. Rencana ini mencakup penyediaan fasilitas medis darurat, tim dokter spesialis dan tenaga kesehatan yang akan ditempatkan di pulau tersebut. Pemerintah juga menyiapkan sistem logistik, termasuk distribusi obat, peralatan medis, dan kebutuhan pokok bagi para korban. Tidak hanya itu, Indonesia menyatakan kesediaan untuk menampung anak-anak yatim Palestina yang kehilangan orang tuanya akibat perang, memberikan tempat tinggal sementara, pendidikan dasar, serta perlindungan psikologis. Media internasional menyoroti inisiatif ini dengan serius. Reuters dan The Guardian menulis bahwa Indonesia bukan hanya mengirim doa atau kecaman, melainkan benar-benar menyiapkan solusi kemanusiaan konkret. The Guardian bahkan menekankan bahwa rencana ini memicu diskusi global mengenai tanggung jawab negara-negara lain. Apakah hanya Indonesia yang berani mengambil langkah sebesar ini, ataukah negara lain akan mengikuti jejak yang sama? Meski demikian, kritik juga bermunculan. Sebagian akademisi dan pengamat kebijakan menilai narasi penampungan di Pulau Galang harus dijalankan dengan hati-hati. Ada resiko bahwa inisiatif ini bisa ditafsirkan sebagai pemindahan penduduk secara permanen yang bertentangan dengan hak kembali rakyat Palestina ke tanah asalnya. Indonesia kemudian menegaskan bahwa penampungan ini bersifat sementara, hanya untuk alasan kemanusiaan, dan akan diatur dengan kerangka hukum internasional. Selain itu, muncul pula tantangan teknis yang tidak ringan. Pulau Galang saat ini tidak memiliki infrastruktur modern yang siap menampung ribuan orang. Pemerintah harus membangun ulang fasilitas kesehatan, menyiapkan sistem air bersih, listrik, hingga sarana transportasi. Beban biaya yang besar juga menjadi pertanyaan. Dari mana dana akan dialokasikan, dan bagaimana memastikan keberlanjutan operasional fasilitas tersebut? Namun di balik semua tantangan itu, ada makna simbolik yang kuat. Pulau Galang bukan sekedar lokasi, tetapi juga simbol dari keberanian Indonesia menaruh kepedulian kemanusiaan di atas perhitungan politik. Prabowo ingin menunjukkan bahwa solidaritas Indonesia terhadap Palestina bukan hanya retorika, melainkan wujud nyata di lapangan. Di dalam negeri, respons masyarakat cukup beragam. Banyak yang bangga karena Indonesia dianggap berani tampil sebagai negara yang benar-benar peduli. Di media sosial, muncul dukungan luas dari masyarakat yang bersedia menjadi relawan atau menyumbangkan tenaga serta dana. Namun ada juga yang khawatir, apakah langkah ini akan menimbulkan resiko keamanan atau beban baru bagi Indonesia sendiri? Meski demikian,
dukungan dari lembaga internasional mulai berdatangan. Organisasi kemanusiaan melihat peluang untuk bekerja sama dalam pengelolaan fasilitas medis, sementara negara-negara sahabat menunggu detail lebih lanjut agar bisa ikut berpartisipasi. PBB pun menilai inisiatif ini sebagai salah satu langkah progresif yang patut diapresiasi. Tindakan kemanusiaan ini menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin sekedar berteriak di forum internasional, tetapi hadir langsung memberi solusi. Bagi Prabowo, diplomasi harus dibarengi aksi nyata, dan Pulau Galang menjadi bukti awal dari komitmen tersebut. Bab ini menggambarkan bagaimana Indonesia mencoba menyeimbangkan diplomasi dengan kemanusiaan. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Riau, Indonesia mengirim pesan besar ke dunia. Solidaritas terhadap Palestina bukan hanya wacana, melainkan sebuah tindakan yang bisa dirasakan langsung oleh para korban. Prabowo menyerukan agar negara-negara Islam bersatu, berhenti terjebak pada perpecahan internal, dan fokus mendukung Palestina. Menurutnya, kekuatan umat Islam hanya berarti jika bersatu untuk membela keadilan. Seruan ini mendapatkan sorotan besar, sebab selama bertahun-tahun dunia Islam seringkali terpecah dalam konflik internal, sehingga sulit bersuara bulat mengenai isu Palestina. Dalam beberapa pekan terakhir, Prabowo mengintensifkan komunikasi dengan pemimpin regional. Ia bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia dan mengadakan pembicaraan mengenai langkah bersama dalam mencari solusi damai di Timur Tengah. Bukan hanya Jakarta yang bersuara, tetapi juga Kuala Lumpur dan beberapa ibu kota lain di kawasan ikut terlibat. Media internasional menyoroti momentum ini sebagai upaya membangun blok diplomasi baru. Reuters menulis bahwa Indonesia dan Malaysia sedang menjejaki koordinasi yang lebih erat, tidak hanya dalam bentuk pernyataan bersama, tetapi juga aksi nyata di lapangan, termasuk bantuan kemanusiaan dan diplomasi di PBB. Al Jazeera menambahkan bahwa seruan Prabowo bisa membuka ruang bagi organisasi kerjasama Islam untuk kembali memainkan peran penting setelah lama dianggap melemah. Namun langkah ini juga membawa risiko. Beberapa negara barat mungkin melihat sikap tegas Indonesia sebagai bentuk perlawanan politik yang bisa mengganggu stabilitas hubungan bilateral. Amerika Serikat, misalnya, dikenal sebagai sekutu utama Israel. Ketegasan Indonesia bisa menimbulkan gesekan diplomatik, terutama jika Indonesia semakin vokal dalam menekan Israel di forum internasional. Meski demikian, ada peluang besar yang bisa dimanfaatkan. Dengan langkah ini, Indonesia berpotensi memperkuat citranya sebagai pemimpin moral dunia Islam. Bukan hanya karena populasi muslimnya yang besar, tetapi juga karena kesediaannya mengambil resiko politik demi membela kemanusiaan. Di saat banyak negara hanya menyampaikan retorika, Indonesia mencoba tampil dengan tindakan konkret. Implikasi lainnya terlihat pada hubungan regional. Jika Indonesia dan Malaysia bisa membangun aliansi yang solid, bukan tidak mungkin negara-negara ASEAN lainnya ikut memberikan dukungan. Dukungan kolektif dari kawasan Asia Tenggara bisa menambah bobot diplomasi internasional dalam menekan Israel agar mau membuka jalan menuju perdamaian. Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam isu Palestina bisa memperkuat hubungan dengan negara-negara Timur Tengah. Dukungan finansial dan logistik dari negara kaya di kawasan itu bisa membantu Indonesia merealisasikan rencana di Pulau Galang. Dalam jangka panjang, kolaborasi ini dapat meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis dalam percaturan geopolitik Timur Tengah. Namun, di balik peluang besar ini, ada juga tantangan yang tidak ringan. Indonesia harus memastikan setiap langkah diplomasi dan kemanusiaannya sesuai dengan hukum internasional. Kesalahan kecil dalam implementasi bisa dimanfaatkan pihak lain untuk melemahkan kredibilitas Indonesia. Transparansi, koordinasi dengan PBB, serta komunikasi terbuka dengan Palestina sendiri menjadi syarat penting agar inisiatif ini diterima luas. Bab ini menunjukkan bagaimana tindakan Indonesia berpotensi mengguncang percaturan global. Dari diplomasi tegas hingga solidaritas kemanusiaan, Indonesia mencoba menempatkan dirinya sebagai aktor penting dalam isu Palestina. Dunia kini memperhatikan bukan hanya apa yang diucapkan Presiden Prabowo, tetapi juga bagaimana semua janji itu diwujudkan di lapangan.
Dari sikap diplomasi yang tegas hingga langkah nyata di bidang kemanusiaan, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo berusaha menunjukkan bahwa keberpihakan pada Palestina bukan sekadar kata-kata. Di tengah dinamika internasional yang penuh tarik ulur kepentingan, Indonesia mencoba hadir sebagai suara moral sekaligus aktor nyata di lapangan. Langkah ini tentu masih panjang, penuh tantangan, dan menuntut konsistensi. Namun satu hal jelas, Indonesia telah menegaskan diri untuk tidak diam, melainkan bergerak bersama rakyat Palestina demi keadilan dan perdamaian yang hakiki. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.